Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a bi rahmatika ya hayyul qayyum. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Kautsar dan para pecintanya, ya rahmatullah wa yahdikumullah sirubalakum. Alhamdulillah, pada pagi ini kita memulai kembali setelah Ramadan kemarin pagi, sementara ada jeda. Pada pagi ini kita bersama-sama kaji satu hadis pesan Rasulullah SAW kaitannya dengan masalah silaturahmi. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi wa yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimah, muttafaqun alaihi. Wa makna yunsha'a lahu fi athari ay yuakhirahu lahu fi ajalihi wa umurihi. Hadis ini hadis muttafaqun alaih dalam kitab Bukhari, masuk bab adab. Babu man basatallahu lahu fil rizki. Bab tentang orang-orang yang rizkinya diluaskan Allah. Di sana disebutkan. Nah, dalam kitab Sahih Muslim di bab al-birri wasilah, bab berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi, barang siapa yang mendambakan, menginginkan rizkinya itu luas, bukan banyak, luas, berkah. Yang kedua, menginginkan umurnya berkah, bukan usianya, umur dan usia beda. Nek usia ada yang pendek, ada yang panjang. Usia 5 tahun wafat, usia sehari lahir wafat, usia 50 tahun, usia 60 tahun, namanya usia, bahasanya sin. Sehingga dalam percakapan bahasa Arab ketika ditanya umurmu pakai usia, kam sinuk, berapa usiamu. Nah, kalau umur kaitannya dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi usia itu digunakan untuk apa? Itu umur. Sekalipun usianya pendek, tetapi digunakan untuk kebaikan-kebaikan, kemudian jasanya dikenang terus, itu maksudnya umurnya panjang. Sehingga di sini orang yang mendambakan rizkinya berkah, umurnya panjang, bukan usianya, umurnya panjang. Syaratnya hanya satu, jalin tali persaudaraan, rukun, guyub, saling tolong menolong, bantu membantu. Kalau kita cermati Imam An-Nawawi yang merangkum hadis ini, Riyadhus Shalihin, itu usianya 45 tahun. Usianya berapa? 45 tahun, tapi umurnya sampai hari ini masih terkenal.
Bahkan Imam An-Nawawi itu wafat belum nikah. Belum nikah. Kitabnya banyak. Kitab Muhadzab, kitab Muhadzab yang disyarahi Majmu' itu juga Imam An-Nawawi. Itu luar biasa. Jadi usianya itu sedikit tapi umurnya panjang. Digunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis ini mengandung 8 manfaat orang yang silaturahim. Fadlu silaturahmi fi husul barakah fil umri. Pertama, mendapatkan keberkahan umur. Jadi seorang hamba Allah yang menjalin tali persaudaraan rukun guyub, yang pertama umurnya berkah. Bukan usianya, umurnya berkah. Jadi usia yang ada itu bermanfaat, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidurnya ibadah, makannya ibadah. Tidak ada yang tidak bernilai ibadah. Itu umurnya berkah. Yang kedua, wasa'atu rizki. Rizkinya luas. Sa'ah itu luas. Banyak diambil bisa kurang, airnya habis. Tapi kalau luas, gambarannya si A dia punya usaha, jadi bos pisteta, gorengan, pisang, tahu tempe, punya 10 cabang di kampung A, kampung B, kampung C, ada semua. Ada 10 cabang, ada karyawannya satu-satu, dia bosnya. Ketika rezekinya luas, cabang yang sana 3 cabang macet karena pandemi. Ternyata cabang yang lain pembelinya banyak, bahkan buka cabang lagi nomor 11 di daerah yang lain lagi. Jadi yang 3-2 macet tidak masalah, ditopang oleh tempat yang lain, namanya luas. Si A punya langganan. Orang-orang yang biasa belanja dagang, misalnya langganannya orang Jakarta. Di sana ada masalah ekonomi, macet, datang langganan dari Surabaya. Surabaya macet juga, datang dari luar Jawa, datang dari luar negeri. Itu luas. Nah, ketika seorang hamba itu rezekinya diluaskan Allah, maka tidak satupun manusia yang mampu untuk menutup utawa ngempet macet orang itu tidak bisa, karena Allah yang menghendaki. Tapi ingat, rizki-rizki yang diberikan kepada manusia itu sudah Allah takar sesuai dengan kebutuhan manusia. Sekalipun seluruh dunia orang pada berdoa minta kaya semua, Allah tidak ngasih kaya semua. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang buruh, ada yang bos, ada yang guru, ada yang dokter, dan seterusnya. Kalau dikasih kaya semua, cukup semua, rezekinya luas semua, tambah rusak. Sehingga penegasan Allah di ayat yang sering kita hafal, alladzi qaddara fahada, di surat Asy-Syura ayat 27, seandainya Allah kok meluaskan rizki kepada seluruh hambanya yang ada di bumi, maka hamba-hamba itu tidak menjadikan lebih baik, tapi lebih tidak baik, lebih rusak. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya Allah meluaskan rizki kepada makhluknya yang hidup di atas bumi ini, semuanya luas, rizkinya banyak, maka orang itu tambah rusak. Jadi kita boleh doa minta kaya berkah,
minta kaya, minta banyak hartanya boleh, tapi pengabulan urusan Allah. Tidak setiap doa dikabulkan di dunia, ada yang di akhirat. Nah, ini yang kadang-kadang kita mintanya ajilan langsung di dunia. Padahal kata Allah, pasti yang kamu minta kepadaku aku kabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Nah, pengabulanku kepada permintaanmu ada yang langsung di dunia ini dan ada yang aku tunda besok di akhirat. Rizki beda dengan harta. Kalau rizki itu pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang diberi untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau harta biasanya melupakan diri. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, manusia itu tidak akan mati sebelum rizkinya habis. Jadi kalau si A wafat usia 60 tahun, memang rizkinya habis di usia 60 tahun. Bersamaan dengan wafatnya itu rizkinya telah habis. Memang itu batasnya. Sudah dicatat. Kalau rizkinya belum habis, sekalipun dia sakit, tidak kerja, tetap makan. Siapa yang jamin? Allah. Lewat tangan anak, lewat tangan saudara, lewat tangan tetangga. Medianya itu banyak. Ini min haitsu la yahtasib. Itu masalah rizki. Jadi kita tidak usah khawatir hidup ini nanti tidak bisa makan, tidak bisa minum. Sudah diatur oleh Allah. Jelas dalam firman-Nya, nahnu narzuqukum. Kami Allah yang menjamin rizkimu dan rizki anak cucumu. Yang ketiga, wahibus sihah. Orang yang hidupnya rukun, guyup, menjalin tali persaudaraan, Allah jaga kesehatannya. Jadi kesehatannya berkah. Badannya sehat, matanya sehat, kakinya sehat, mampu melangkah ke masjid itu enteng, mau ngaji enteng, mau sedekah enteng. Sekalipun penghasilnya pas-pasan, karena sehat enteng semua. Kita bisa hadir ke masjid karena sehat kan? Coba kalau sakit nggak bisa hadir fisiknya, tapi kalau hatinya tetap ingin punya azam ngaji ya dapat pahala. Apalagi sekarang bisa buka YouTube atau buka siaran langsung, azam hati itu ada. Jadi kesehatan kita Allah berkahi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wadzikril hasan ba'dal maut. Namanya terkenang sepanjang masa, sekalipun orangnya sudah wafat. Tapi ketika dikatakan Imam An-Nawawi radhiyallahu an, usianya 45 tahun tapi umurnya panjang, sampai hari ini masih terkenal. Itu Imam An-Nawawi. Kita pernah baca sejarah itu kan, dia termasuk merangkum beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi namanya terkenal lewat jasa-jasa yang telah mereka ukir. Kita hidup ini sekarang sedang mencatat sejarah kayak gitu. Kita ini sedang menulis sejarah. Yang menilai siapa? Yang menilai nanti generasi setelah kita. Ya, si A hari ini semangat kompak dengan masyarakatnya membangun masjid. Masjid jadi buat pondok pesantren. Pondok pesantren jadi buat rumah yatim. Sampai satu kampung itu jadi kampung yang luar biasa. 50 tahun kemudian para pendiri itu sudah apa? Terkenang, oh ini dulu yang bangun ini. Jadi kita sekarang sedang mengukir sejarah. Minimal sejarah untuk anak cucu kita. Ombian zaman Simbah, Usi Ahmad orangnya luar biasa. Sehingga hari ini pastikan kita ukir dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita ngukirnya dengan kejelekan-kejelekan, ya kemudian hari akan dibaca oleh anak kita. Kita bisa cermati sejarah Indonesia misalnya zaman PKI kan
negatif kan PKI. Yo. Itu. Yang kelima, wa dzurriyyah as-sholihah. Anak cucu soleh.